Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia menyertai kita. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk memulai ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami ada itu hanya karena anugerah-Mu. Jika kami bisa melalui segala situasi, kami percaya karena Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan kami percaya jika kami bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Sedemikian dekatnya antara Engkau dan kami, itu pun karena anugerah. Sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berkata, Bapa, terima kasih. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik, bahkan terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pengampunan dosa, terima kasih buat anugerah keselamatan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu, bahkan terima kasih buat kesempatan untuk kami mengenal Engkau. Terima kasih buat segala situasi yang boleh kami lewati bersama-Mu. Terima kasih buat segala ujian yang telah kami lewati. Kami percaya di dalam kesemuanya itu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan semakin membuktikan bahwa Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu kami persiapkan puji-pujian bagi Engkau. Kami persiapkan persembahan kami hanya bagi Engkau. Biarlah Engkau sendiri akan menguduskannya, Engkau akan menyucikannya. Sehingga setiap korban syukur yang akan kami naikkan pagi hari ini berkenan kepadamu. Kami percaya persiapan kami Engkau Tuhan campur tangan di dalamnya. Bahkan dalam ibadah kami saat pagi hari ini Engkau sendiri yang memimpinnya. Oleh sebab itu sungguh Tuhan kami rindu memberikan yang terbaik sebab Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang telah Kau persiapkan sedemikian rupa. Kami percaya telah turun urapan yang dari surga yang akan melayakkan, memampukan sehingga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami semua setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini maupun mereka yang dalam perjalanan, kami percaya ada dalam genggaman tangan kasih setia-Mu. Sehingga ketika kami ada dalam pelukan Tuhan, tidak ada kuasa, tidak ada pribadi akan merebut kami dari-Mu. Sebab cukuplah perlindungan dan penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Bapak. Kuduskan ruangan ini, kuduskan hati kami, bahkan seluruh alat-alat yang kami pakai, kami percaya dikuduskan, ditahbiskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk memimpin kami selama ini melalui organisasi GBI, baik Pak Rupinadi, kami serahkan Bapak Sudidharma, kami serahkan Bapak Gembala di tempat ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya melalui GBI Indonesia diselamatkan, seluruh dunia boleh mengenal Yesus adalah Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba interdenominasi gereja, Tuhan satukan kami sebab kami tahu kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu menyatukan kami sehingga kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Indonesia yang hari ini mengadakan pergantian presiden. Kami memberkati dari Sabang yang mereka yang sampai Pelorote. Khususnya kami berdoa bagi Jakarta dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ada di tempat itu. Kami percaya bahwa keamanan Tuhan Engkau sendiri yang akan memegang kendali. Melalui kuat kuasa Roh Kudus kami percaya Indonesia dikendalikan demi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu jika sekiranya ada oknum, ada pribadi, ormas-ormas yang ada yang tidak mengganggu bahkan menggagalkan pergantian presiden, kami tolak dari tempat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu jika atas nama umat-Mu disebut Tuhan Yesus, nama-Mu ada di dalamnya, doa kami didengar. Sebab itu kami memberkati Indonesia dari Sabang hingga mereka Miangas sampai Pulau Rote di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan kami percaya lawatan mulai dari tempat ini, dari rumah kami masing-masing akan memenuhi Indonesia. Dan kami percaya ibadah yang diberkati kami pakai untuk memuliakan Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena kita ada pada pagi hari ini semata-mata hanya kebaikan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar. Haleluya Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Sepanjang hidupku Kau Mari lihat kembali betapa setianya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Suara-Mu, mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita rasakan betapa Tuhan menuntun setiap langkah kita. Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Hanya ini yang kami bisa lakukan Bapa. Kebaikan
di saat kami tidak sadar Engkau ada. Engkau selalu setia Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau terima kasih Bapa. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, kebaikan sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya, haleluya Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, biarkanku selalu bernyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau selalu memuji-Mu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Allah baik. Kau setia sertai hidupku, sertai langkahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan di saat kami merasa Engkau meninggalkan kami, kasih-Mu tidak pernah berhenti menyertai kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Yesus, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah perkasa. Biarlah sepanjang hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku Yesus. Kami perlu penyertaan-Mu Bapa. Kau sahabatku, Kau rajaku, Kau Allahku. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Oh, haleluya. Biarlah sepanjang kehidupan kami, sepanjang Kau masih memberikan nafas Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Dengan apapun yang kami punya, suara kami, tubuh kami, jiwa kami mau memuliakan Engkau. Baik di tempat ini maupun di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi ini kami bersama-sama mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar saudara? Yes, di dalam Tuhan kita mau selalu berkata, yes, aku disertai oleh Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang patut dipuji.
patut kami muliakan. Hari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan apa saudara? Untuk melakukan hal yang hebat. Haleluya. Bersama Rohmu, ku pasti namamu dipuji, hormat kemuliaan, takkan biarkan pencobaan melebihi kekuatanku. Takkan berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti namamu dipuji, hormat kemuliaan, dengan segenap Raja. Katakan dengan segenap hati, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati. Raja keagung, Kau Raja keagungan, keagungan, oh Raja keagungan. Haleluya. Biarlah kita mau tetap angkat tangan kita, tepuk tangan memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang terbesar. Kita mau nyatakan bersama-sama. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Oh, oh. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu. Oh, haleluya.
dalam kehidupan kita saudara. Biarlah sepanjang hari karena kita percaya Tuhan sudah sertai kita. Kita mau berjalan dengan wajah-wajah seorang pemenang, amin. Kita mau berjalan dengan sukacita dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa menyalurkan api-api kemuliaan Tuhan untuk di sekitar kita. Haleluya. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berjalan sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Berjalan sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api, haleluya. Naikkanmu dan mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Bersama-sama kamu mendengar suara Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya. 1, 2, 3. Oh. Mengalir kuasamu, tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Haleluya. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Keajaiban terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah api Tuhan itu tidak hanya kita rasakan sendiri ataupun keluarga kita rasakan, tetapi dunia boleh merasakan. Haleluya. Biarlah dunia juga tahu bahwa kita adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan. Dia menjaga setiap kita seperti biji mata Tuhan. Saat masalah sedikit pun yang mungkin kita anggap sepele, yang mungkin kita anggap kita bisa selesaikan sendiri, tapi ternyata Tuhan peduli sekecil apapun masalah kita. Lagu ini adalah lagu yang disukai oleh orang yang terkasih dalam hidup saya. Ketika dia mau mendengarkan firman, dia menyanyikan lagu ini, dan
itu memberkati saya bahwa hanya firman Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah ku ini Tuhan, tapi Engkau pandang aku berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Jika kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah. Ketika kita menoleh ke belakang, ada begitu banyak luka. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Bahkan mungkin ada di hadapan kita sebuah tebing yang sangat tinggi. Kemustahilan itu terjadi. Tetapi pujian ini mengatakan bahwa semua karena Engkau sangat mengasihi kami. Pagi ini secara khusus Tuhan akan menguatkan saudara. Dia tahu situasi saudara, karena Engkau adalah anaknya. Tidak ada satupun anak yang tidak dididik. Tetapi semua anak dikasih dengan kasih yang sama. Caranya yang beda. Pagi ini
kita semua ada di hadapannya. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, angkat wajah saudara. Engkau sangat dikasihi, engkau sangat dicintai. Bahkan Tuhan tidak peduli luka-lukamu, Tuhan tidak peduli dosa-dosamu, sebab ketika engkau diampuni, Tuhan sudah melupakannya. Taruh tangan saudara di dada, angkat wajahmu. Rasakan kasih Tuhan melawat engkau pagi ini. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain saudara, siapapun engkau berharga di matanya. Siapakah di hadapanmu Allah yang maha kudus? Hidup kami yang berdosa engkau layakkan. Di hadapanmu Allah yang maha kuasa, kehidupan kami yang lemah engkau memegangnya. Sebab itu kami katakan terima kasih. Tetap angkat wajahmu, Bapakmu ada di tempat ini. Mari kaum wanita saja menyanyikan pujian ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, terbaik bagi kami. Mari kaum pria nyanyikan pujian ini segenap hatimu, engkau berharga di matanya. Yesus, Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan selain memujimu, selain puji dan selain memujimu, selain puji dan karena kami tahu kami adalah orang-orang anak-anak yang sangat Engkau cintai. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami mengenal siapa yang menyertai kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Sampaikan isi hatimu bagi kami, tegur kami, kuatkan kami, hiburkan kami, bahkan bukakan harapan kami. Karena kami menyadari pintu-pintu sekitar kami sudah tertutup, tetapi satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu ke atas kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap merenungkan, kami siap melakukan, bahkan membagikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan tos kanan kiri saudara, katakan engkau luar biasa hari ini. Nah, wajahnya luar biasa, amin. Saya tidak melihat ada wajah kesedihan,
tetapi semuanya penuh dengan sukacita. Bapak Ibu diberkati? Amin. Berapa banyak berkatnya? Wah, ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Berkat saudara ada berapa? Banyak sampai tidak terhitung. Contoh, tapi ya katanya berkatnya banyak. Sehat badanku, sehat hatiku, kantongku tenang. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Dan sebagai hamba yang setia, hari Rabu Bapak Gembala katakan, zaman siap hari Minggu ya. Saya langsung, yes, siap. Saya ngomong sama Mbak Kiki, Kak, sekolah Minggu ganti ya Kak. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama kebenaran firman Tuhan di minggu ketiga bulan Oktober, yaitu tentang ujian. Bapak Ibu, mungkin saudara ngomong gini, nyapa tuh lek mama ki ngomong nih ujian gitu. Lah karena saya enggak akan jauh dari sini. Sekali lagi saya sebagai hamba yang setia. Kalau dari pusat memberikan satu tema, menjadi murid Kristus, memuridkan bagi Kristus, tentunya hubungan guru murid di sekolah itu tidak akan lepas namanya ujian gitu loh. Saudara, ini sesuatu yang pasti loh. Kalau anak sekolah katakan dapat gaji, enggak akan. Sekolah mesti bayar. Katanya SPP gratis. SPP-nya dihapus. Bayarnya tetap. Namanya beda. Itu aja saudara. Tapi kalau yang namanya ujian itu pasti saudara. Yang katakan pada saudara, sikap anak-anak murid-murid itu biasanya kalau menghadapi ujian gimana? Siapkan sekarang kertas dan pulpen, buku-buku ditaruh di tas, dimasukkan ke loker. Saudara, apa yang saudara pertama kali ucapkan? Oh, tak pikir beda dengan saya. Ore ujian gitu. Semuanya pasti bilang, guru nih jenera ngerti belas sih. Ujian nih gitu saudara. Nah, hari ini jangan takut saudara. Persenelengnya 1 saja. Saya yakin dan percaya saudara sudah tegang. Yakobus 1 ayat 2-3 kita baca bersama-sama. Tentang ujian. Ujian itu seperti apa toh? Sampun pikantuk? Yuk kita membaca bersama-sama. Ada kakak Gila yang nantinya ke YouTube. Oke, sudah? Yakobus pasal yang pertama ayat 2-3. Kita baca bersama-sama. Iman dan hikmat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Saudara-saudara, jika kamu menghadapi ujian, tersenyumlah. Bisa? Saudara-saudara, ketika kamu menghadapi ujian akhir, menarilah. Bisa? Loh, tapi di situ dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, bukan anggaplah sebagai satu beban, itu tidak. Sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan. Sekali lagi sebagai murid Kristus, ini tema besarnya, kita tidak akan bisa lepas namanya ujian. Lah sekarang, apa toh hubungannya ujian dan pencobaan? Ada hubungannya, di situ ada kata berbagai-bagai pencobaan, ujian terhadap imanmu. Lah hubungannya apa? Ujian itu dokimion, situasi ujian itu yang Tuhan kirimkan atau izinkan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan menyingkapkan kesetiaan, motivasi, karakter dan komitmen kita kepadanya, membantu, memurnikan, menguatkan dan mendewasakan kita. Jika ujian kita berhasil melewatinya, ujian itu akan memuliakan Tuhan. Jadi situasi ujian itu Tuhan izinkan, bukan Tuhan memberikan ujian, bukan. Tuhan mengizinkan situasi, sedangkan pencobaan menunjuk pada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Jadi saudara kasih, jangan sampai kita berkata
aku dicobai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai. Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Nah, nanti slide ini saya bagi pada saudara, saudara bisa baca di rumah. Tetapi kesimpulannya adalah Allah tidak pernah mencobai manusia. Katakan amin. Tetapi mengizinkannya, seperti kisah Ayub. Dan pencobaan adalah salah satu alat pengujian. Jadi pencobaan itu adalah alat untuk menguji. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi Tuhan pakai situasi, ujian yang ada untuk memurnikan iman saudara dan saya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, ada macam-macam ujian, saudara. Ujian harian, semester sama ujian akhir. Nah, tentunya kita akan mengadakan persiapan di sini. Siapa yang kelas 6? Tidak ada. 7, 8, kelas 9? Enggak ada. 10, 11, kelas 12? Oh, belum ada. Berarti tidak ada yang menghadapi ujian akhir. Nah, tentu saja kita harus mengadakan persiapan yang sangat matang, saudara. Nah, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan sebelum gitu. Sedia payung sebelum. Nah, persiapkan diri sebelum kita melakukan atau menjalani ujian. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebelum ujian datang? Lakukanlah persiapan dengan baik dan matang. Kita akan belajar beberapa tokoh Alkitab hari ini. Salah satunya adalah Daud. Saudara tahu bahwa Daud itu memerintah selama 40 tahun. 7 tahun di Hebron, 33 tahun di Yerusalem. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan, mungkin yang kita kenal selama ini adalah Daud itu menghadapi Goliat, salah satunya. Tetapi sebagai seorang raja, tantangannya banyak, saudara. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, ngomong satu anak aja, sulitnya minta ampun. Ya apa enggak? Apalagi itu memerintah seluruh Israel. Jadi tantangannya Daud itu sangat luar biasa. Tetapi kita lihat Daud itu berhasil sampai dia menutup mata, sampai dia meninggal. Dikenal sebagai raja yang dikasihi Tuhan. Mengapa Daud sampai bisa melewati begitu banyak tantangan? Salah satunya adalah Goliat yang sangat besar itu. Daud mengadakan persiapan dengan baik dan matang. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 34-35, tolong kakak Kila disambung dengan ayat yang ke-40. Satu Samuel 17 ayat 34 sampai 35 dan 40, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Puji Tuhan. Tadi persiapannya Daud apa, saudara? Apakah dia langsung menghadapi Goliat? Enggak. Apakah dia langsung memimpin rakyat Israel yang luar biasa banyak? Enggak. Mulai dari hal kecil. 2-3 ekor domba. Wah, komselku paling sedikit kok. Cuma 7 orang. Itu pun yang datang biasanya 2. Kecil. Saya ingin katakan pada saudara, hal kecil Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Karena melalui hal kecil itu kita dipersiapkan, saudara. Tadi Daud dengan pede katakan kepada Raja Saul, aku biasa. Jangankan orang segede itu, harimau saja, singa saja, beruang, aku hadapi, aku biasa. Kemudian pada hari di mana Daud menghadapi Goliat yang tingginya mungkin 2 atau 3 kali lipat tingginya Daud.
diambil apa? Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya pengali-aliannya. Wah, kok renek sing muni tak toh? Tak gitu loh, sampai tak gitu, sampai kena dahnya. Goliat mati, bersorak victory, amin. Nah itu dia mempersiapkan diri, dia tidak datang kepada Goliat dengan tangan kosong. Tetapi dia mengambil batu, berapa buah batu? Sekarang pertanyaannya, saya bawa uang ini 100.000 asli. Nanti kalau bisa disuka 100.000. Ada satu pertanyaan, Papa saya minta untuk diam. Karena kalau Papa jawab, Papa akan saya kenakan 100.000. Nah, oke. Mengapa toh Daud kok mempersiapkan 5 buah batu? Saya tidak berkata 5 buah batu itu apa? Oh Pancasila. Sila 1, 2, 3, 4, 5, oh enggak. Mengapa kok Daud persiapkan 5 buah batu? Yang dihadapi berapa? 1, namanya Goliat. Tapi kok dia menyiapkan 5 buah batu? Mengapa? Gak ada sih mau. Asli tenan loh. Gambarnya wanita menari dengan senyum karena masih 100. Kalau sudah 1000 gambarnya orang pegang pedang. Sudah. Ada hitungan kelima. 5, 4 guru sekolah minggu. Kakak ke sekolah minggu, kakak kamu udah. Saudaranya Goliat ada berapa kak? Siapa saja? Waduh. Nanti 10.000 buat Mas Abed. Ada yang bisa? 4. Mas Abed 10.000 ya? Ada yang bisa menambahi? 3. Papa 100.000 kalau jawab. 5. Mas saya. Ya? Melambangkan karunia Tuhan. Woy, berikan tepuk tangan untuk Mas Jaya. Untuk Mas Abed juga. Mas Abed tambahin 10.000. Saudara, mengapa Daud menyiapkan 5 buah batu? Karena Daud ngerti banget. Goliat itu enggak sendiri loh saudara. Goliat itu punya saudara-saudara yang juga raksasa. Pernah baca namanya siapa saja? Namanya Lahmi. Nanti akhirnya dibunuh oleh Elhanan. Saudara baca nanti 1 Tawarik 20 ayat 5. Saf dibunuh Sibkai, Yiswi Benob dibunuh Abisai. Kemudian ada raksasa dengan 6 jari tangan dan 6 jari kaki. Daud ngerti, lah nanti kalau Goliat tak bunuh, terus saudara-saudaranya ngeroyok, terus aku gimana? Makanya dia menyiapkan 5 buah batu. Dia sudah antisipasi bahwasanya bahaya di depanku tuh tidak bisa dianggap gemen-gemen. Aku menghadapinya dengan serius. Oleh sebab itu ketika Goliat dikalahkan, yang 4 buah batu tetap di kantongnya. Bapak Ibu, berapa banyak saudara dan saya sudah ngerti loh firman Tuhan ini. Tetapi seberapa besar saudara, sekarang sudah Oktober tanggal 20. Saudara persiapan untuk ujian. Kenapa? Karena ujian itu setiap saat saudara. Saudara bangun tidur bisa tiba-tiba ada ujian. Saudara enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba itu ada loh. Tapi seberapa banyak saudara dan saya yang siap? Persiapan kita menghadapi ujian itu apa toh? Sudah ini disampaikan tapi kadang-kadang kita lupa atau pernah melupakannya. Yang harus dipersiapkan dalam menghadapi ujian yang pertama adalah hidup dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, pujian dan penyembahan. Saudara, Raja Daud yang luar biasa, dia menyadari banget setiap saat dia akan menghadapi ujian. Baik dari keluarga, baik dari rakyatnya, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Sebab itu dikatakan oleh Daud pada Mazmur 119 ayat 164.
7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Sekarang pertanyaan bagi saudara tadi, WL katakan, bukan hanya pujian di sini Tuhan, tetapi juga di luar sana. Mengapa seringkali ketika ujian kita jatuh? Mengapa ketika menghadapi ujian kita gagal? Karena saudara dan saya tidak pernah persiapan. Saya pakai contoh kemarin mau WA saya lupa. Saya minta izin Mama Ita, Budar. Beliau punya putri itu 3. Perbedaannya yang nomor 1, nomor 3 dan nomor 2 itu beda yang saya dengar. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 itu tiap hari gitu santai. Tetapi ketika besok ujian itu sistem SKS, sistem kebut semalam. Sinau, bangun pagi gitu katanya yang pernah saya dengar dari Mama Ita. So, belajar terus sampai akhirnya nanti ujian kadang-kadang ngantuk. 1, 3. Yang nomor 2 itu beda. Yang nomor 2 itu sehari-harinya wah belajarnya tuh tekun rajin. Ketika menghadapi ujian saudara tahu geletaan. Umpama sekarang itu mungkin HP-an gitu saudara. Karena di sini tinggal mengunyah. Istilahnya mau sapi itu gayemi apa yang sudah dipelajari dari bulan-bulan lalu untuk menghadapi ujian esok siap saudara. Dan nilainya yang saya dengar adalah yang paling banyak nomor 2. Ada berapa banyak di antara saudara dan saya kita siap. Tuhan katakan bersiap-siaplah, waspadalah. Karena apa? Ujian itu yang kita hadapi kadang-kadang tiba-tiba. Tetapi bagi orang-orang yang mempersiapkan diri akan luar biasa. Jadi melalui doa. Doa itu bukan sekedar minta. Kemarin saya baca gitu. Ketika kamu berdoa 9 sampai 12 menit selama 12 hari, 9 sampai 10 loh, enggak 1 jam. Maka kamu akan diubah cara berpikirmu dan kamu akan lebih siap menghadapi hidup. Tapi kadang-kadang anak Tuhan berdoa ya. Dan Yesus terima kasih buat sepanjang malam kau melindungi, aku mau bekerja, lindungi berkati, amin. Kita tidak pernah benar-benar rindu gitu loh, dekat sama Tuhan. Makanya tidak heran kalau Daud katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Kenapa? Dari ketenangan itu dia siap menghadapi siapapun dan apapun. Orang yang senantiasa menekuk lutut di hadapan Tuhan, dia orang yang paling siap berdiri menghadapi ujian. Saya tahun yang lalu pernah berdoa seperti ini, karena saya harus pergi ke rumah kakak saya buat bantu-bantu karena beliau ada acara. Sebelum saya berangkat pagi itu saya doanya gini, Tuhan, sesuk aku kangen sama Tuhan. Karena saya kalau doa, me time saya itu doa pagi. Jadi saya tidak mau diganggu. Sekitar jam 4:30, jam 5 kurang berapa sampai jam 6 saya tidak mau diganggu. Tetapi hari itu saya menghadapi hari yang berat. Kenapa? Keesokan harinya kurang lebih 2 minggu saya harus ada di tengah-tengah kakak-kakak saya yang belum percaya Tuhan. Saya pernah saudara waktu berdoa pagi gitu, saya dilempar bantal. Bocah kok menengahi. Tidak tahu kalau saya itu berdoa karena mereka sembahyangnya pakai baju resmi dan lain sebagainya dengan gerakan khusus. Kalau saya kan enggak, saya cuma lipat lutut, saya tutup mata, nyanyinya aja pelan-pelan gitu. Sama kakak saya dilempar bantal, ganggu. Kalau enggak itu dijak omong terus disinggol-singgol karena enggak tahu saya berdoa. Saya sadari itu, 2 minggu ke depan aku enggak bisa memuji Tuhan leluasa, ya aku kangen. Tapi Tuhan jangan pernah tinggalkanku. Akhirnya ketika mereka belum bangun jam 3:30, jam 4 gitu, saya ambil waktu, saya duduk. Terus saya memuji Tuhan, suaranya enggak sobater, enggak kayak di rumah. Saya merasakan kangen yang luar biasa. Karena apa? Saya ngerti banget. Hari itu apa yang akan saya hadapi itu saya enggak ngerti. Makanya saya katakan Tuhan,
jangan lepaskan tanganmu dariku. Ketika tanganmu memegangku, apapun siapapun aku berani menghadapinya. Ada amin? Itu saudara. Jadi biasakan diri, mempersiapkan diri dengan apa? Doa. Menyembah dia. Tuhan tidak gila penyembahan saudara. Tetapi ketika kita menyembah dia, sesungguhnya kita sedang mengizinkan kuasa supranatural itu melawat kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita sepakat dengan surga. Daniel menghadapi masalah, tetapi dia tetap berdoa berapa kali? 3 kali sehari. Siapa lagi? Tuhan Yesus. Dia ngerti banget salib yang akan dihadapi, sebab itu dia berdoa di mana? Getsemani berapa lama? Hampir semalam-malaman. Persiapan saudara. Jadi mari anak-anak muda, kalian tidak akan mudah dijatuhkan oleh apapun dan siapapun ketika lutut kalian senantiasa berteluh di hadapan Tuhan. Yang kedua, baca firman Tuhan. Mendengar, membaca, merenungkan, melakukan, membagikan firman Tuhan. 4M. Satu apa? Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan firman Tuhan. Itu saudara. Lah gimana saudara mau siap menghadapi matematika kalau saudara tidak pernah belajar matematika? Gimana kita bisa menghadapi ujian hidup kalau kita tidak pernah? Ini teorinya ada melalui kisah-kisah dalam Alkitab. Itu ada. Baca saudara. Sampai hari ini MMB sampai pada Mazmur 146 hari ini. Memang enggak enak loh saudara baca rutin 2 pasal kadang-kadang ada ngantuknya, kadang-kadang ada malesnya, apalagi kalau Mazmur 119 itu panjangnya minta ampun. Apalagi kalau sudah silsilah, si A meranakkan si B meranakkan si C, wah itu kadang-kadang ngantuk sudah jadi obat tidur yang paling manjur. Tapi bagaimana kita ngerti caranya, bagaimana kita ngerti ujiannya kalau kita enggak pernah belajar. Ditemani siapa yang mau membaca Alkitab secara rutin, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang lainnya? Mari nak. Berapa jam kita pakai untuk baca? WA, HP. Tapi berapa persen waktu yang kau berikan untuk firman Tuhan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut. Jadi saudara saya kata, wah aku pengalaman udah bisa. Jadi mari mulai dari hari ini, saya rindu seluruh jemaat Karanganyar. Mari rajin-rajin baca Alkitab saudara. Karena ujian itu datang sekali lagi setiap saat. Ketika kita baca paling enggak tantangan itu datang, oh iya. Firman itu akan hidup gitu loh. Contoh ketika kita menghadapi kekhawatiran, Tuhan lagi engkau mangan opo? Ada sih yang katakan, Tuhan, iki engkau mangan yang ngendi? Lah Pak Priyo katakan, iki engkau mangan sopo? Iki makan apa tuh? Semuanya sudah habis. Ingat kisah, ayo. Tuhan yang aku sembah, yang memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan 5 roti 2 ikan. Tuhan yang aku sembah, Allah yang akan memberkatiku. Katakan amin. Itu kalau kita sudah pernah baca. Lah kalau belum. Ada peristiwa berikutnya. Tuhan memberikan makan bagi 4.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Yang dipakai berapa roti? Berapa ikan? Yang dihafal 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kalau yang beri makan 4.000 orang berapa roti ya? Lebih banyak, 7. Berapa ikan? Beberapa ikan kecil, sisanya berapa? 7 bakul. Kalau Allah yang kita sembah yang dulu pernah membuat mujizat, Allah yang sama hari ini bisa memberkati saudara, dan saya katakan amin. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin terkena sakit penyakit.
Yang enggak bisa sembuh katanya dokter, ya Mas Joni ya, ada penyakit yang enggak bisa sembuh ya. Apa penyakit yang enggak bisa sembuh? Bagi Tuhan. Orang mati aja bangkit. Orang yang bisu sejak lahir bisa. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Yang membelah laut, yang tenangkan badai, yang mustahil bagiku. Mungkin seperti itu. Jadi Tuhan yang sama. Mari baca firman Tuhan dan imani itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengimaninya, firman itu akan hidup bagi saudara. Ada amin. Berikutnya adalah bersekutu ibadah. Kenapa ibadah itu penting? Karena dalam ibadah itu kita dibentuk. Kita dibentur. Supaya apa? Menjadi anak yang mengerti. Pertolongan Tuhan seringkali melalui orang-orang di sekitar saudara loh. Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku butuh beras. Aku minta ya Tuhan. Tiba-tiba ada orang kirim. Wah, bukan dari Tuhan. Tuhan itu lah ngirim dari surga. Terus dijatuhkan, belang. Pas kena rumah. 5 kilo aja sudah usah banyak-banyak. Kira-kira rumah saya yang terjadi atas rumah saya gimana sudah? Biar tenan. Saya saksi hal sepele-sepele minggu ini saya tuh guyu-guyu sama Tuhan. Hari Minggu ada tamu, saya pengennya masak oseng-oseng godhong ates. Walah, bawa ekor teri loh saudara. Teri regane berapa 5.000 balik. Saya mau beli itu saya, enggak jadilah. Masakan semua serba amis. Udah wis nanti godhong atesnya sing enggak amis, sing lainnya lauke wis amis. Saudara tahu saya pulang dari pasar belanja belum turun, ada tetangga datang gawa teri. Ma, jajan teko Kalimantan. Tuhan kirim kok kajan ngono. Lagi. Saya kapan hari itu ngeprint di Alfa, deketnya Alfamart. Saya tuh gampang lupa. Gimana tuh aku kok lali tuh. Apa ya? Oh enggak. Sampai rumah mau cuci piring. Iya aku kemarin tuh sunlight loh kok lali tuh. Bentar lagi ada orang datang. Sabun cuci, sabun piring, ada beras, ada gula, ada minyak. Berkatnya Tuhan itu saudara, enggak pernah datang sendiri. Amin. Lah itu loh, ada lagi. Saya ngomong sama Papa, Pak, sejak Agustus aku beli gula itu cuma 2 kilo. Agustus itu setahun yang lalu sudah, bukan Agustus yang kemarin. Kayak kok wis habis ya. Lagi nyon saya mingkem. Peda motor mandek dari depan pintu. Grek. Bu, enten paketan. Lah paket ya apa tibake paketnya saudara ngerti ya. Enek gula, enek beras, enek minyak. Tuhan memakai, coba toleh kanan kiri saudara. Lah kadang-kadang mereka loh yang Tuhan pakai itu. Makanya bersekutu lah lek ora lho sapa ngerti toh. Nggih. Lah Tuhan pakai orang-orang di sekitar saudara. Jadi hal-hal yang kecil itu saudara. Tuhan akan memperhatikan saudara dan saya, amin. Oleh sebab itu mari jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah. Ketika ibadah firman itu akan kita dengarkan, di rumah kita renungkan. Ketika ujian datang itu hidup. Ketika kita ada dalam persekutuan, kita saling mengenal satu dengan yang lain sehingga Tuhan bisa pakai saudara-saudara yang ada di sekitar saudara untuk menjawab doamu. Sebab itu jangan meninggalkan ibadah. Oke. Nah, kalau tadi persiapan, wah saya panjang. Kalau ujian kita hadapi, ketika apa yang harus kita lakukan ketika ujian sedang terjadi? Kalau tadi sebelum sebelum persiapan, kalau ujian terjadi yang pertama, hadapi dengan iman, keyakinan yang teguh bahwa Allah menyertai dan Allah yang memberikan kemenangan. Katakan amin. Kita akan baca dalam 1 Samuel, kakak gila, 17:45-46. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dan 46 demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Ayat 37a. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kuncinya adalah ujian itu hadapi. Jangan saudara lari. Ketika saudara lari dimanapun akan ketemu. Coba saja kalau di gereja, saudara tidak cocok dengan satu orang, saudara pindah. Di tempat yang baru saudara akan ketemu orang yang sama. Pindah lagi, ketemu dengan orang yang hampir sama. Dan saudara tidak akan bertumbuh, rugi dewe. Hadapi saudara ujian itu. Ujian apa sih yang sedang saudara hadapi? Coba tengok wajah kanan kiri saudara. Apakah dia sedang wajahnya menghadapi ujian? Biasanya menghadapi ujian ini yang saya buat, somong kerut gitu. Menghadapi ujian? Yang pertama, hadapi. Ampun ngantos jenengan niku istilahnya nunda. Siapkan kertas dan pulpen sekarang ujian. Oh besok pelajarannya tambah lagi. Mau ujian lagi besok. Saudara tidak akan bisa. Jadi kuncinya apa? Hadapi dengan iman. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, ujian itu akan kita hadapi. Sudah. Oleh sebab itu mari kita hadapi dengan iman. Pegang kuat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya ingin tanya pada saudara, ketika saudara ujian akhir, ada enggak pengawas di kelas? Biasanya siapa? Guru. Ketika murid-murid menghadapi ujian, guru itu tidak jauh. Ada berapa kemungkinan? Satu, mengawasi anak kalau menghadapi kesulitan. Yang kedua, Mas Priyo? Benora. Nah, sekarang ujian kehidupan saudara bisa nyontek. Tapi yang satu yang saudara harus percayai, Tuhan Yesus itu tidak jauh dari saudara. Orang yang ngamen, orang yang percaya cuma Bu Winto. Ketika kita menghadapi ujian, Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dia ada. Dia tahu benar kekuatan kemampuan saudara. Tidak mungkin kalau saya berikan kepada Shalom, Dek tolong bawakan tasnya mama 10 kilo, tidak mungkin. Guru yang bijak tidak mungkin memberikan soal bagi anak TK, ujian anak SMP, tidak mungkin. Tuhan tahu kekuatan saudara. Semakin saudara kuat, Tuhan mengizinkan ujian itu semakin keras. Kenapa? Karena Tuhan percaya saudara kuat. Bagi saudara yang tidak kuat, Tuhan juga ngerti, oh ujian ini. Makanya semua orang tuh sedang menghadapi ujian, cuma besar kecilnya tuh beda. Tuhan tahu benar kekuatan saudara. Tetapi harus sekali lagi saudara harus ngerti, Tuhan tuh tidak jauh dari saudara loh. Murid-murid sudah panik, wah air di perahu tuh coba tuh ditawu saudara, bahasa Jambe Pawonan sana tuh ditawu. Wah karo bengok-bengok ke timbul, wah gayung. Tuhan Yesus di mana? Dia berdoa. Jam 3 pagi beliau dia jalan. Anak-anak berseru gimana? Hantu. Iya. Biasanya kalau kita lihat pengawas itu kalau ujian, koyo hantu. Tuhan katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Jadi ketika saudara menghadapi ujian itu, sesungguhnya saudara tidak sendiri loh. Pikulah kuk yang kupasang. Apakah kuk itu hanya 1 ekor sapi? 2. Makanya ketika kita Tuhan izinkan untuk memikul salib, memikul kuk, Tuhan Yesus di sebelah saudara. Enggak kok kuk dipasang, saudara pikul, Tuhan Yesus harus naik di situ. Woi, enggak. Ketika sudah memikul di sini, Tuhan Yesus ada di sana. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam siapa? Amin.
menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Sadrak, Mesak, Abednego katakan, jika Allah yang kami sembah tidak mampu untuk menolong kami, jangan harap kami menyembah dewa Tuhanku. Punya iman, punya prinsip. Bulan-bulan terakhir ini kami menghadapi pergumulan yang bagi kami sangat berat. Dengan cara saya ngatasi, wah sakmono iso. Minggu pertama, kedua, tiga, empat, saya mulai ngerancang jalannya sendiri. Nanti lewat sini jalannya belok kiri, belok kanan, lurus, mentok, jadi. Sampai bulan kedua, enggak ada jawaban. Saya puasa aja, puasa. Saya tetap menentukan Tuhan, caranya ini ya Tuhan. Hari pertama, kedua saya puasa, saya ngatur Tuhan, Tuhan caramu nanti seperti ini. Nah yang aku mau tuh gini loh Tuhan. Saudara ngerti? Tidak ada suara sama sekali yang biasa saya dengar, tidak ada. Hari yang ketiga, dia katakan, aku manut awakmu, apa awakmu manut aku? No wise. Tuhan, aku manut. Dan tidak berapa lama jawaban itu Tuhan berikan. Amin. Kita harus gandol Gusti, bukan hanya puji-pujian di gereja. Mari setiap saat kita hadapi kehidupan itu dengan iman. Kalau saudara hadapi dengan kekuatan saudara sendiri tidak akan bisa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus balik nih. Persekutuan, doa, baca firman Tuhan. Jadi hadapi dengan iman. Daud katakan tadi situ, Allah yang pernah menolongku adalah Allah yang sama, makanya kalau dulu pernah ditolong jangan lupakan saudara. Tuhan akan menolong saudara, mungkin caranya sama tapi juga caranya beda. Yang kedua, yang terakhir hari ini, hadapi dengan tenang. Pak, Bu, kakak-kakak, yang seringkali membuat kita salah untuk melangkah adalah kita tidak tenang. Ya kayak saya tadi loh, caranya ini ya Tuhan, lewat sini ya Tuhan, beloknya ke sini ya Tuhan, sini ya Tuhan. Panik sudah. Yang dihadapi hanya kegagalan. Mungkin sampai hari ini saudara jawaban doa yang saudara sedang pergumulkan itu saudara belum melihatnya. Saudara bahkan belum mendengar instruksinya. Tetapi mari kita hadapi itu dengan tenang. Kak Kila, 17:48 sampai 51. Satu Samuel 17 ayat 48 sampai dengan 51. Firman Tuhan berkata, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Pak, Bu, yuk kita bayangne Daud sekarang ya. Musuhnya sekitar 3 meter. Oke, ujung tombaknya 7 kilo. Itu lek kena di hidung. Bisa dibayangkan hidungnya hilang. Sedangkan Daud kecil. Ya enggak, kalau bayangnya Daud kerdil enggak. Daud itu ukuran Israel itu ya seperti anak-anak muda yang sedang ganteng-gantengnya kayak Joshua, Jaya, Brian Stevo, Gideon, Mas Anton.
Lah kok papa ngomong saya gitu. Aku tak leren dulu. Wih langsung sisiran. Kira-kira lho, adep-adepan karo wong ngono ki kira-kira piye Daud? Secara manusia loh. Ton, zaman ngadepi ladusing no piye Ton? Kayak cinta pertama. Duk gitu ya. Wis bingung, helmku mau piye, nggo pose apa ora, STN apa ora kan gitu ya Ton ya. Itu menghadapi ladusing sing iso dipetung. Lek menghadapi Goliat kira-kira pripun? Kira-kira takut enggak? Ada kemungkinan dia takut. Tetapi imannya tadi loh. Sekarang saya tanya, itu gambar kedua. Saudara pernah, siapa di sini yang pelihara anjing? Bertanya, siapa yang pernah digigit anjing? Siapa yang pernah dikejar anjing? Oh rasanya melebihi dikejar mertua. Ya tanya, takut enggak? Apalagi di tengah-tengah singa. Gowane ditutup. Umpama Tom Jerry gitu nyawanya sudah melayang. Gitu saudara ya. Tetapi Alkitab tidak mencatat ki Daniel menangis terseduh-seduh, nangis gerung-gerung lagi. Saya tanya Stephen, Mas bayang no, Daniel dek goa singai kira-kira piye? Ya takut sakjane. Ketika saudara menghadapi tantangan hari-hari ini, takut enggak? Ada di antara kita mungkin enggak bisa tidur. Sesuk piye Tuhan? Piye Tuhan? Enggak bisa tidur. Dikatakan makan enggak enak, tidur enggak nyenyak. Saudara pernah? Tetapi hari ini Tuhan katakan, ketika menghadapi ujian, wis toh, seumur hidup saudara akan menghadapi ujian tuh. Bersikaplah tenang. Iso tenang kon ditoma iki ya. Lah jenengan arep nyapa? Wis, saiki tak tanya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kok mikirnya somben? Kok mikirnya tahun ngarep? Mikirnya sing urung tau dilakoni. Terus piye sudah? Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ketika saudara mengizinkan kedaulatan Tuhan, saudara akan bisa menghadapi tantangan ujian itu dengan tenang. Dato sebesar apapun gelombang, Tuhan katakan tenang, aku ini jangan takut. Amsal katakan 19 ayat yang kedua, bagian B. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi lebih baik tenang. Petrus katakan tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Saya usaha saudara. Apa saudara saya dapat tantangan saya enggak usaha. Bahkan saya tadi menuntun Tuhan itu. Sampai pada akhirnya hari yang ketiga puasa. Saiki awakmu manut aku apa aku manut awakmu nduk? Angkat tangan saya memuji Tuhan, saya menangis di kamar belakang. Tuhan kula nderek. Saya ikut. Ketenangan itu akan membuat kita mendengar suaranya. Ketenangan itu akan membuat kita mengerti langkah apa yang harus kita ambil ke depan. Sebab itu tenang. Seberapapun tantangan saudara, wah sakitku ora bakal sembuh, wah masalahku ora bakal selesai, wah utangku M. Nah, begitu banyak kesaksian orang yang utangnya M. Salah satunya adalah Roti Kukus Blitar. Kesaksian Mas Didik luar biasa, utangnya M. Sekarang buka outlet di mana-mana. Karena apa? Dia mulai mengandalkan Tuhan. Yang terakhir sekali, setelah ujian, oh jangan saudara pikir gini, weh haleluya ujianku sudah selesai. Sebentar. Tema berikutnya saya tidak mungkin adil kalau hanya nyampaikan ini. Nah ini Pak Nur Cahyadi yang nulisnya di sini. Perjuangan berkelanjutan. Jenengan harus lulus SD, wis SD tok ngoten. Marem kira-kira. Marem napa marem? Pengen SMP ta? Oh, aku lulus SMP, anakku kudu
SMA. Aku SMA anakku kudu S1. Aku S1 anakku kudu S2, S3, S4, S, banyak S. Jadi saudara ketika saudara menghadapi ujian dan sudah menyelesaikannya dengan baik, yang pertama siap naik level saudara. Saiki kata Mama itu hari Kamis, ora jamane loro ati. Aku iso ngatasi ya. Loh, sesok menghadapi masalah tentang pengampunan. Sesok menghadapi masalah tentang kemurahan. Besok menghadapi masalah tentang disiplin dan lain sebagainya. Saudara siapa? Tapi saudara tahu ujian yang saudara kerjakan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Ayat yang terakhir 1 Samuel 17 ayat 58. Kita baca bersama-sama. Sampun pikanto? 1 Samuel 17 ayat 58. 1, 2, 3. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya anak muda. Jawab Daud, anak hambamu tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Ketika sudah lulus ujian, jangan lupa diri. Ingat identitas saudara, siapa anak Tuhan. Ketika sudah menghadapi ujian menyelesaikannya, kembalikan kemuliaan dan syukur hanya bagi Tuhan. Jangan lupa identitas saudara-saudara anak-anak Tuhan. Yang berikutnya siap naik level karena percaya rencana Tuhan atas hidup saudara belum berhenti. Pemain musik saya undang untuk ke depan. Siapa di tempat ini yang sedang menghadapi ujian? Atau siapa di tempat ini saudara yang belum atau tidak mengalami, bersiap-siaplah. Karena hidup kita, kekristenan kita harus diuji untuk mengetahui komitmen saudara dan saya. Tuhan lewat ujian mendewasakan saudara. Lewat ujian Tuhan mau saudara dan saya naik level. Oleh sebab itu mari, mungkin kita yang sedang menghadapi ujian, 3 hal. Persiapan, hadapi dengan iman, hadapi dengan tenang. Setelah saudara lulus, jangan lupa diri, naikkan syukur. Siap-siap naik level berikutnya, ujian lebih besar lagi. Kalau saudara sudah terbiasa menyelesaikan hal-hal yang kecil, saudara akan bisa menyelesaikan hal yang besar. Firman Tuhan katakan, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah sisi kananmu. Tetapi ketika engkau memegang kuat janji firman-Ku, engkau akan bisa menghadapinya. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penyelamatku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jangan pernah ragukan janji firman-Nya. Tiada pernah ku ragu. Amin.
kami sepakat dengan surga. Di saat pujian kami naikkan, kami percaya iman kami dikuatkan. Engkau turun tangan di dalamnya. Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suara, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tanganmu, katakan dengan iman. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penyelamatku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah, amin, kau ini iman kami sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mungkin saudara lupa, saudara pernah mengalahkan masalah yang lalu, seperti Daud pernah mengalahkan singa dan beruang. Ketika menghadapi Goliat, masalah berikutnya saudara takut. Ingat, saudara pernah melewatinya loh. Bersama Tuhan saudara bisa. Kedepannya mengapa takut? Dekat lagi sama Tuhan. Dia cukup untuk melindungi saudara. Dia cukup untuk memeluk saudara. Dia cukup untuk memberikan jalan keluar. Walaupun mustahil kata manusia. Di tempat ini saudara, siapa yang sedang menghadapi masalah sakit penyakit, angkat tanganmu dan taruh tanganmu di tempat yang sakit. Jika engkau percaya, kata Tuhan, engkau sembuh. Siapa di tempat ini yang sedang menghadapi persoalan keluarga? Angkat wajahmu. Kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan saudara menyelesaikannya. Siapa saudara yang menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan? Allah katakan jangan takut. Gelombang itu tidak akan menenggelamkanmu, tetapi akan membuat engkau melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Mari setiap pergumulan saudara bawa hari ini. Atau mungkin saudara seperti perempuan Sirofenisia, berdoa bagi anak-anak saudara. Saat ini Tuhan ada. Apapun kata Tuhan, ikuti. Sebab perkataan Tuhan yang akan menghidupkan saudara. Mari angkat setiap doamu, Dia ada di sini. Bapak Ibu yang datang dengan suami istri, saudara bisa bergandengan tangan saling menguatkan. Saudara datang dengan anak-anak, saudara bisa saling mendekat untuk menguatkan. Sepakat, Tuhan katakan jika engkau sepakat, aku beri. Haleluya.
Angkat doa saudara, dia ada di sini. Ku tenang di dalam, ku aman, aku bisa sebab Engkau menguatkanku, Kaulah penolongku. Dia mengulurkan tangannya bagi saudara. Guru tidak akan pernah jauh ketika murid menghadapi ujian. Bapamu juga sama. Dia ada di sini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penyelamatku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari kita berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan saudara. Walau 1000 rebah, itu tidak akan Tuhan mempengaruhi kami. Kami akan tetap berdiri atas pegangan tangan-Mu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau imani firman Tuhan di sisiku. Haleluya, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku. Bapak Daryanto akan bimbing kita dalam doa firman Tuhan. Kau tetaplah walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali. Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Seberapa ujian, seberapa pencobaan yang boleh kami hadapi Tuhan. Di saat kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, maka kami akan menjadi kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
pujian itu boleh Kau izinkan di dalam kehidupan kami Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya setiap penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa itu selalu sempurna. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap permasalahan yang ada, sakit penyakit yang ada, ujian keluarga yang ada Tuhan, bahkan ekonomi yang ada dalam hidup kami, semuanya itu boleh Kau izinkan kami mengalami kesulitan, kami mengalami permasalahan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya di saat kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang akan sanggup menyelesaikan semuanya itu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memelihara kami seperti Engkau memelihara biji mata-Mu sendiri Tuhan. Betapa berartinya kami di dalam kehidupan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya di saat kami bersama-sama dengan Engkau, di saat kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa, setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau akan kuatkan kami dan Engkau akan selesaikan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarkan setiap firman yang boleh kami dengar, setiap firman yang boleh kami baca Tuhan, itu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menguatkan kami hari lebih hari Tuhan untuk seturut dengan kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Biarkan bukan rencana kami yang jadi Tuhan, tetapi rencana-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa kasih yang datang daripada Engkau. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati ekonominya Tuhan. Karena kami percaya setiap anak-anak-Mu yang percaya dan menaruh harapannya kepada Engkau, Engkau akan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami Bapak. Kami alaskannya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak di sorga, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami ada di sini. Kami sudah memberkati Tuhan lewat pujian kami. Ucapan syukur yang tidak terhingga kami sampaikan kepadamu. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir pagi ini. Kami pulang dengan kami diberkati Tuhan. Kami pulang, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami pulang, kami telah diselesaikan. Kami telah menyelesaikan masalah kami karena bersama Tuhan pasti kami bisa. Ekonomi kami, rumah tangga kami, apapun itu kami percaya. Terima kasih buat persembahan yang sudah mereka berikan. Tuhan tolong, Tuhan berkati sawah ladang perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, usaha mereka, toko, apapun itu diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat rencana pernikahan daripada kedua anak kami, Agas dan Dita. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan. Engkau ambil alih acara ini. Kami hanya bisa merancangkan, tetapi Tuhan Engkau yang menentukan. Dan kami percaya ibadah pada bulan depan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Baik mereka yang kami yang datang, bahkan kedua anak-Mu pasti diberkati oleh Tuhan. Semua persiapan Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong. Kami pelayan-pelayan Tuhan, kami bawa diri kami kepadamu, memberkati kami supaya kami jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing sepanjang hari. Bahkan sepanjang minggu ini kami ada di dalam kasih setia Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Kami berjalan, kami menikmati, kami melihat dan kami alami mujizat Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita ke atas untuk kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini,
Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh tinggal menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau memberkati aku, berikan iman dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.